Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Hasibuan SPD, Guru Kimia SMA IT Plus Basma Brilian. Saya mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Pembelajaran kimia di kelas 12 seringkali menghadirkan tantangan tersendiri, terutama saat peserta didik harus memahami dan menggambar struktur senyawa karbon. Banyak peserta didik mengalami kesulitan untuk membayangkan struktur 3 dimensi pada senyawa karbon, terutama jika hanya melalui media konvensional seperti papan tulis atau gambar di buku. Hal ini menyebabkan rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mempelajari materi tersebut, yang berdampak pada rendahnya hasil belajar. Sebagai guru kimia, saya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang menarik, kontekstual, dan relevan dengan dunia digital yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk mengintegrasikan teknologi yang mudah diakses dan mampu memberikan visualisasi yang konkret seperti aplikasi web Molview dalam pembelajaran senyawa karbon. Judul praktik baik yang saya lakukan adalah inovatif, sebuah akronim yang memiliki kepanjangan integrasi Molview untuk visualisasi struktur senyawa karbon yang menarik dan interaktif. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pemberian salam, lalu dilanjutkan dengan berdoa bersama guna memohon kelancaran serta keberkahan dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. Saya kemudian menanyakan kabar peserta didik sebagai upaya membangun komunikasi yang positif serta memperhatikan kondisi emosional dan psikologis mereka. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kehadiran guna memastikan keterlibatan seluruh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai penutup kegiatan awal, saya melaksanakan ice breaking berupa permainan tepuk tangan dengan tujuan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan semangat, serta membangun konsentrasi siswa sebelum memasuki inti materi pelajaran. Bapak ingatkan lagi, jadi pada ice breaking kita ini, kalau Bapak sebutkan basah, maka tepuk. Kalau basi, ya digantung. Lalu kalau basuh, lewat. Oke, mari kita tes. Basah, basi, basuh. Oke, sekarang kita coba. Basah, basi. Oke. Selanjutnya, saya menyampaikan persepsi dengan melakukan tanya jawab singkat tentang cara menggambar rumus struktur senyawa karbon pada pertemuan sebelumnya, guna memastikan bahwa peserta didik masih mengingat dan memahami konsep dasar yang telah dipelajari. Kemudian, dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menggambarkan rumus struktur secara digital menggunakan Molview. Nah, pada aplikasi Molview ini, nantinya kita akan menggambar rumus struktur secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi hasil yang sudah kita gambar, nanti ada 2 produknya atau outputnya, yaitu dalam bentuk 2 dimensi dan dalam bentuk 3 dimensi. Saya selanjutnya menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi web Molview melalui media PowerPoint yang telah dirancang secara sistematis, berisi langkah-langkah penggunaan Molview, mulai dari membuka laman aplikasi, menggambar struktur senyawa, hingga melihat model molekul 3D-nya. Untuk memperjelas pemahaman, saya juga menyertakan video tutorial yang menampilkan demonstrasi langsung penggunaan Molview. Melalui kombinasi visual dan penjelasan audio tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengikuti setiap langkah dengan baik serta dapat mempraktikkannya secara mandiri. Kendala? Ya, silakan Ceda. Ini gimana cara nyambungin? Oh ya, oke. Jadi untuk menghubungkan antara rantai karbonnya, kita bisa klik mulai dari yang bagian ujung. Bisa lihat di depan, ya. Jadi itu kita hubungkan dari ujungnya. Tahan klik ujungnya, lalu tahan untuk mengarahkan di mana atau sesuaikan posisi sudut dari rantai karbonnya. Oke, gitu. Oke. Nah, lalu untuk selanjutnya, di sini ada tugas, ya. Jadi nanti masing-masing
anak Bapak itu membuat rumus struktur secara 2 dimensi dan 3 dimensi berdasarkan tugas yang ada di depan. Lalu nanti hasilnya itu disimpan dan dirangkum ke dalam menggunakan aplikasi Microsoft Word ataupun Google Docs. Lalu nanti dibuat nama, rumus secara 2 dimensi, dan rumus struktur 3 dimensi. Jadi nanti ada 3 kotak. Nama yang pertama, lalu yang kedua rumus struktur secara 2 dimensi, dan rumus struktur secara 3 dimensi. Gitu, oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan bekerja. Di akhir pembelajaran, saya mengajak peserta didik melakukan kegiatan refleksi untuk menggali sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah dipelajari, mengevaluasi proses belajar, serta menyadari bagian-bagian yang masih memerlukan pemahaman lebih lanjut. Kegiatan refleksi dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Perkenalkan, nama saya Manina Adriani Putri dari kelas 12. Setelah belajar menggunakan aplikasi Molview, saya lebih mudah paham dalam mempelajari rumus struktur senyawa karbon. Karena dengan ada fitur 3 dimensi dari Molview, saya lebih mudah untuk membayangkan antara ikatan atom dan ikatan antar molekulnya dalam senyawa karbon. Dan pelajaran pun lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Ya, oke nak, Bapak rasa itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semua belajarnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah praktik baik yang telah saya lakukan. Dari praktik baik ini, saya menyadari bahwa penggunaan teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran kimia. Aplikasi Molview terbukti mampu membuat pembelajaran senyawa karbon menjadi lebih menarik, interaktif, dan bermakna bagi peserta didik. Demikian praktik baik ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.